satu itu adalah satu juara. Kita satu hati untuk Gubernur Sulawesi Utara, YSK Gubernur. Ya. Bagaimana peluang di Bolmong sana untuk YSK dan Victor? Insya Allah tentu dengan sentuhan hati kita menyapa dengan kasih sayang. Insya Allah hati masyarakat akan tentu simpati dan akhirnya nanti memilih Pak YSK Victor. Saya kira Pak YSK dan Pak Victor sudah menyatakan bahwa angka 1 ini adalah angka yang merupakan angka pemersatu. Karena setiap langkah pasti dimulai dari angka 1, langkah pertama. Dengan demikian ini sudah tanda kemenangan beliau, ya, yang sudah dimulai ketika mendapatkan nomor urut 1. Kurang dukung YSK Victory. Pak, sejauh mana peluang YSK Victor itu memenang? Karena dengan rival-rival yang ada ini melihat elektabilitasnya sejauh ini masih. Saya melihatnya pertama dari jumlah partai politik yang mendukung YSK Victory. Dari 12 partai kita punya lebih dari 20 kursi di DPRD provinsi dengan jumlah suara ya dari Kim Plus yang mendukung beliau itu sekitar berada pada angka 638.000 suara. Kalau ini dipertahankan dengan ditambah kerja keras tim pemenangan YSK Victory, saya kira ini akan memenangkan YSK Victory pada saat Pilkada 2024 yang akan datang. Harapannya bahwa kita menaruh pengharapan yang besar bahwa YSK Victory yang memenangkan Pilkada 2024 sehingga ada satu garis dari pemerintah pusat di mana Presiden terpilih kita adalah Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Satu partai punya pengalaman kerja yang cukup lama sehingga keberlanjutan pembangunan Sulawesi Utara terjamin dan kita harus yakin bahwa hal itu akan bisa terlaksana melalui dukungan seluruh rakyat yang memiliki hak sebagai pemilih pada saat pemilu kada 2024 di TPS. Kurang dukung YSK Victory. Kalau bicara Victory menang, contohnya untuk anggota DPR provinsi aja ada 20-an dari gabungan partai politik. Kalau dihitung tentunya angka-angka ini mereka ada lebih dari 600.000 ya, dari 20 ini lebih dari 600.000 pemilih. Ini baru dari anggota DPRD provinsi ya. Tapi bagaimana kalau kita bicara lagi anggota DPRD kabupaten kota? Nah, ini harus ada penguatan dari masing-masing fraksi setiap partai dan tentunya yang sudah sangat jelas adalah infrastruktur yang kita miliki, yaitu struktur partai itu sendiri yang ada di setiap kabupaten dan kota sampai di tingkat DPRT ya. Jadi mereka ini yang segera harus merapatkan barisan untuk memenangkan pasangan YSK dan Pak Victor tentunya ya, YSK Victor. Jadi inilah yang harus dilakukan dan tentunya rapat-rapat penting ini segera dilakukan untuk kemenangan mereka saya kira ya. Jadi ada 12 partai yang mendukung YSK Victory. Kalau kita hitung saja paling sedikit mereka punya struktur partai sampai di tingkat bawah berapa sih gitu kan. Misalkan untuk partai yang mungkin baru hadir mungkin mereka punya 5.000 struktur partai. 5.000 itu kalau dikali 3 aja kan sudah berapa ya, karena ini ada 12 partai, belum lagi yang partai punya kursi yang tadi saya sampaikan, ada kursi di tingkat kabupaten dan kota, juga ada kursi di tingkat provinsi. Tapi lagi-lagi memang harus
segera dilakukan rapat koordinasi dan ya ini harus masif ya dari seluruh partai politik yang mendukung YSK Victory. Jadi ini yang bisa kita sampaikan untuk bagaimana merapatkan barisan untuk kemenangan YSK Victory. Ya, jadi saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Kak Feli, terakhir ini kan menyangkut sinergitas nih. Ya. Sejauh mana Kak Feli melihat ini? Apalagi kan terlepas dari Kim Plus ini kan, gitu tuh. Sinergitas tentu dengan presiden yang terpilih baru ini. Bagaimana peluangnya seperti itu? Bisa bicara tentang sinergitas partai-partai yang ada Kim Plus ya. Kim Plus ya, kalau saya melihat memang ada beberapa partai yang mengusung yang ketemu di kabupaten kota ya, ada yang 2 pasang, tapi di atasnya tentunya untuk Pak YSK sendiri ini ada plusnya, tapi memang ini harus dirapikan dengan benar, dirapikan supaya apa yang kita inginkan kita capai, supaya mereka-mereka yang tampil di kabupaten kota tidak mengurus diri sendiri ya, tidak mengurus diri sendiri, tapi bagaimana ada sinergitas dengan calon pimpinan mereka, calon gubernur dan wakil gubernur di tingkat provinsi tentunya. Jadi sekali lagi ini akan banyak manfaatnya untuk calon gubernur Bapak YSK dengan Victory, tapi sekali lagi ini memang harus segera diberikan penguatan, jangan sampai ada yang jalan masing-masing hanya untuk memenangkan diri mereka sendiri di tingkat kabupaten dan tingkat kota. Jadi kalau ini sinergitas ke atas ya, masing-masing punya dukungan, dan ini kalau dimaksimalkan ini akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Tapi lagi-lagi ini tidak bisa dapat begitu saja, selain kita harus duduk bersama, baik calon itu sendiri ya dan pengurus atau pemenang dari calon itu di tingkat kabupaten dan kota, untuk duduk bersama dengan pemenangan di tingkat provinsi supaya tidak tumpang tindih, tidak overlap ya, siapa lakukan apa dan di mana. Saya kira itu yang bisa kita lihat dari kacamata saya sebagai politisi dan sebagai pelaku ya, karena saya sudah 4 periode, 2 periode menjadi anggota DPRD provinsi dan 2 periode menjadi anggota DPR Republik Indonesia. Jadi pengalaman yang kami hadapi di lapangan ya, tentunya ini yang kami harus segera share, dan apa yang kurang kita harus benahi. Lagi-lagi satu yang garis dibawahi, jangan hanya omongan ketika bicara bahwa pasangan kami dukung juga ke atas, tapi tidak ada hasil di akhir. Jadi memang ini harus duduk supaya tahu, apalagi yang kabupaten kota ada 2 pasang. Jadi mungkin ini perlu duduk bersama supaya masing-masing mengambil perannya tepat gitu, tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Saya kira